Dokter sampai syok. Hah? 8 buah penghancur nyeri kaki. Dokter bongkar rahasia sembuhkan sendi secara alami tanpa obat. Sebelum lanjut ke rahasianya, bantu dulu dengan like, subscribe, dan komentar biar saya makin semangat bikin video seperti ini. Sekarang Bapak, Ibu nontonnya dari mana nih? Umurnya berapa? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling kirim doa. Waduh, saya pun sering terkejut setiap kali bertemu pasien yang bergantung pada obat pereda nyeri setiap hari. Bukan karena mereka lemah, bukan pula karena mereka malas bergerak, melainkan karena banyak yang belum tahu bahwa nyeri kaki, kesemutan, dan sendi kaku bisa dikendalikan dengan cara alami yang sederhana, aman, dan bisa dilakukan dari dapur rumah kita sendiri. Saya Drah, dokter spesialis penyakit dalam geriatrik. Lebih dari 20 tahun, saya mendampingi ribuan lansia di berbagai kota. Banda Aceh, Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, hingga kota-kota kecil yang hangat orang-orangnya. Keluhannya mirip. Bangun pagi, kaki kaku seperti kayu. Tumit seperti ditusuk jarum. Betis mudah kram. Malam sulit tidur karena nyeri datang bergelombang. Banyak yang menyerah dengan kalimat namanya juga sudah tua. Padahal bukan usia yang membuat kita menderita. Yang membuat kita kesakitan adalah pola makan yang kurang tepat, sirkulasi yang kurang lancar, dan kebiasaan kecil yang bertantahan kita biarkan. Tubuh sesungguhnya punya kemampuan memulihkan diri. Tugas kita hanya memberi bahan bakar yang benar. Hari ini saya akan membimbing Bapak Ibu mengenal 8 buah sederhana yang ampuh membantu meredakan nyeri kaki, mengurangi pembengkakan sendi, memperbaiki sirkulasi, dan membantu tidur lebih nyenyak. Semua mudah didapat di pasar. Harganya ramah. Dan jika dikonsumsi dengan waktu yang tepat dan porsi yang aman, insya Allah tubuh akan terasa lebih ringan dari hari ke hari. Sebelum saya jelaskan 8 buah tersebut, mari kita pahami dulu mengapa kaki terasa nyeri dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat usia bertambah. Bayangkan tubuh seperti mesin yang telah bekerja puluhan tahun. Mesin akan tetap halus jika dapat oli yang baik, dibersihkan, dan dipakai dengan cara yang benar. Ketika oli berkurang, gesekan meningkat pada tubuh. Oli itu mirip dengan kolagen, cairan sendi, dan aliran darah yang lancar. Ketika kolagen menurun, cairan sendi menipis dan sirkulasi memburuk. Gesekan meningkat. Hasilnya adalah peradangan yang terasa sebagai nyeri, panas, dan kaku. Di usia lanjut, produksi kolagen menurun. Pembuluh darah bisa menjadi kurang elastis, sehingga aliran oksigen dan nutrisi menuju kaki melambat. Otot pun mudah pegal. Saraf dapat lebih sensitif karena aliran tidak maksimal. Pembuangan sisa metabolisme di jaringan juga lambat. Inilah mengapa kaki sering terasa berat, dingin, atau kesemutan. Banyak orang mengandalkan obat pereda nyeri. Obat memang membantu mematikan sinyal sakit sementara. Namun obat tidak memperbaiki kualitas oli tubuh. Tidak merangsang produksi kolagen, tidak melonggarkan sirkulasi yang menyempit pada titik ini. Kita butuh asupan alami yang bisa menutrisi, melumasi, dan menenangkan peradangan dari dalam. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, serat, enzim, dan antioksidan. Kombinasi ini membantu mengurangi radikal bebas, menjaga elastisitas pembuluh, merangsang kolagen, dan mendukung perbaikan jaringan. Hebatnya, buah mudah diterima tubuh, rasanya enak dan tanpa ketergantungan. Agar lebih mudah dipahami, saya akan mengajak Bapak Ibu mendengar beberapa kisah nyata dari pasien saya. Dari sanalah kita melihat bagaimana perubahan kecil membawa dampak besar. Pak Suryanto adalah mantan guru olahraga. Dulu tubuhnya tegap dan bugar. Tapi seiring usia, tumitnya mulai sering terasa seperti ditusuk paku. Setiap kali berdiri setelah duduk lama, rasa nyeri itu membuatnya enggan bergerak. Bahkan untuk berjalan dari ruang tamu ke halaman saja terasa menyiksa. Ia sudah mencoba berbagai salep, obat gosok, dan jamu. Tapi efeknya hanya sesaat. Reda, beberapa jam lalu, kembali lagi malam hari. Ketika pertama kali datang berkonsultasi, wajahnya menahan nyeri. Tapi matanya tetap menyimpan semangat. Kami mulai dengan langkah kecil. Pagi hari, beliau minum air hangat
dan makan 1 jeruk segar. Siang menikmati 2 potong pepaya dan malam menutup hari dengan 2 potong nanas. Saya minta beliau konsisten. 7 hari saja tanpa melewatkan satun. Minggu pertama tumitnya tidak lagi menusuk saat bangun tidur. Minggu kedua ya mulai berjalan pagi di halaman rumah. Di minggu ketiga, sesuatu yang mengharukan terjadi. Pak Suryanto kembali ke lapangan sekolah, tempat ia dulu mengajar. Bukan untuk berlari, tapi untuk mengajari cucunya peregangan ringan. Matanya berbinar, dan ia berkata pelan, "Dok, saya pikir saya tidak akan pernah bisa lagi berdiri di lapangan itu." Saat itu, saya hanya tersenyum karena saya tahu tubuhnya mulai menyalakan kembali mekanisme penyembuhan alaminya. Dari kisah seorang mantan guru olahraga, kita beralih ke kisah seorang wanita pekerja keras. Kali ini tentang Bu Hartini, penjahit dari Bandung yang hidupnya berubah hanya dengan mengganti sarapan pagi yang selama ini dianggap biasa. Bu Hartini adalah penjahit rumahan yang sudah lebih dari 30 tahun. Duduk di depan mesin jahit setiap hari, tangannya cekatan, tapi kakinya kaku dan sakit setiap pagi. Ia terbiasa sarapan hanya dengan roti dan kopi hitam, lalu duduk selama berjam-jam tanpa banyak bergerak. Ketika ia datang ke saya, keluhannya sederhana tapi dalam. "Dok, setiap pagi saya butuh waktu 10 menit untuk bisa berdiri." Saya ubah kebiasaannya pelan-pelan. Pagi hari saya minta ia mengganti sarapan kopinya dengan kiwi atau jeruk. Makan siang menambahkan pepaya. Sore membuat smoothie alpukat dan stroberi. Dan malam menutup dengan anggur merah serta 2 potong nanas. Di awal ia merasa aneh. "Dok, saya baru tahu makan buah juga bisa jadi terapi," katanya sambil tertawa. Tapi ia patuh. Hanya seminggu berlalu. Ia datang dengan langkah lebih ringan dan wajah berseri. "Dok, saya bisa ke pasar tanpa berhenti karena nyeri," ujarnya sambil memegang lututnya yang sudah tidak bengkak. Saya melihat kembali semangat hidupnya tumbuh. Ia mulai berjalan pagi sebelum menjahit dan mengatakan bahwa pikirannya pun jadi lebih tenang. Saya terharu karena ternyata perubahan kecil pada pola makan bisa membuat seseorang kembali menemukan kemandiriannya. Setelah kisah Bu Hartini yang penuh ketekunan, kita beralih ke kisah seorang pria yang sempat kehilangan kepercayaan diri karena harus bertumpu pada tongkat. Inilah kisah Pak Bambang dari Solo yang berhasil melepaskan tongkatnya berkat kesabaran dan perubahan sederhana. Pak Bambang datang dengan langkah tertatih dan tongkat di tangan. Lututnya tampak sedikit bengkak, dan setiap kali duduk terlalu lama, ia merasakan nyeri hebat di sisi dalam sendinya. Ia berkata dengan nada getir, "Dulu saya bisa main bola dengan cucu, sekarang berdiri 5 menit saja sudah gemetar." Saya tahu rasa kehilangan itu lebih berat daripada rasa sakitnya. Kami mulai dengan hal-hal sederhana. Hidrasi cukup, konsumsi buah anti-inflamasi seperti stroberi, nanas, dan alpukat, serta kebiasaan baru, mengunyah pelan dan minum air hangat setiap pagi. Saya jelaskan bahwa tubuh perlu waktu untuk memperbaiki diri, dan ia mengangguk pelan. Minggu pertama nyeri masih ada, tapi tidak sekuat biasanya. Minggu kedua, bengkak di lutut mulai mengecil. Dan di minggu ketiga, ia datang ke klinik tanpa tongkat. Ia berjalan pelan tapi pasti, lalu tersenyum, "Dok, saya sudah jalan pagi di taman dekat rumah." Matanya basah saat berkata, "Rasanya seperti dapat hidup kedua, Dok." Saya tahu kalimat itu bukan hiperbola. Ia bukan hanya sembuh dari nyeri, tapi juga sembuh dari rasa takut. Kadang kesembuhan sejati bukan hanya hilangnya sakit, tapi kembalinya keyakinan bahwa tubuh kita masih sanggup bangkit. Dari kisah Pak Bambang yang penuh harapan, mari kita lanjut ke cerita terakhir. Kisah yang lembut namun menyentuh tentang seorang ibu dari Makassar yang selama bertahan-tahan sulit tidur karena kesemutan di malam hari. Bu Sumarni datang dengan wajah letih. Ia mengaku setiap malam terbangun karena kaki terasa kesemutan dan dingin. Kadang seperti ada aliran listrik kecil di betisnya. Ia sudah mencoba pijat balsem dan obat dari apotek, tapi hasilnya tak bertahan lama. Saat berbicara, suaranya lirih. "Saya hanya ingin bisa tidur nyenyak, Dok." Kalimat sederhana itu begitu menyentuh hati saya.
Kami ubah pola makannya secara perlahan. Saya minta beliau makan malam lebih ringan, menghindari gorengan dan makanan berminyak. Lalu menutup hari dengan 2 potong nanas dan 10-15 butir anggur merah 1 jam sebelum tidur. Kombinasi ini sederhana, tapi luar biasa efektif. Enzim dari nanas membantu meredakan peradangan, sedangkan resveratrol dari anggur merah menenangkan saraf dan melancarkan darah. Setelah 2 minggu, beliau datang dengan wajah segar dan berkata, "Dok, malam saya sekarang lebih tenang, bangun pagi kaki tidak berat." Saya melihat perubahan, bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga pada semangatnya. Ia mulai berjalan ringan di halaman rumah setiap pagi sambil tersenyum. Katanya, "Sekarang saya tidur sambil bersyukur, bukan sambil takut nyeri datang." Saat itu saya hanya bisa menjawab dengan senyum. "Bu, tubuh ibu sedang berterima kasih karena akhirnya diberi istirahat yang layak." Dari 4 kisah tadi, kita belajar bahwa kesembuhan tidak datang dari hal besar, tapi dari perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten dan penuh keyakinan. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh. Ilmu sederhana di balik perubahan besar ini. Ketika usia bertambah, tubuh kita sebenarnya sedang mengalami parabahan di dayem, tapi sangat mendalam. Salah satunya adalah menurunnya produksi kolagen alami, zat yang berperan sebagai lem dan pertubuh. Kolagen menjaga tulang, sendi, dan kulit tetap lentur. Ia membuat sendi bisa bergerak tanpa nyeri, seperti engsel pintu yang diberi oli. Namun, setelah usia 50 tahun, tubuh memproduksi kolagen jauh lebih sedikit. Hasilnya oli di dalam sendi menipis, jaringan menjadi kering, dan gesekan antar tulang menimbulkan rasa sakit. Untungnya Tuhan sudah menyiapkan cara pemulihan alami. Vitamin C dari buah seperti jeruk dan kiwi mampu menyalakan kembali mesin produksi kolagen yang mulai melemah. Setiap potongan jeruk atau kiwi yang masuk ke tubuh seperti bahan bakar, yang membuat jaringan kembali kuat dan lentur. Selain itu, ada pula proses yang sering tidak disadari. Peradangan mikro, ini adalah peradangan halus yang terjadi di jaringan sendi ketika sel-sel kita bergesekan. Karena kekurangan cairan dan oksigen, jika dibiarkan, peradangan ini membuat sendi terasa panas, bengkak, dan kaku. Allah menyediakan 2 senjata hebat untuk menenangkannya. Enzim bromelain pada nanas dan papain pada pepaya. Keduanya bekerja layaknya pemadam alami, membantu meluruhkan protein penyebab bengkak dan meredakan radang tanpa efek samping obat. Karena itu, banyak pasien merasa sendinya lebih lega setelah rutin mengonsumsi buah-buah ini beberapa hari saja. Tidak berhenti di sana, pembuluh darah kita juga ikut menua. Dindingnya kehilangan elastisitas sehingga darah tidak lagi mengalir deras ke kaki dan ujung jari. Aliran yang lambat membuat jaringan kekurangan oksigen dan nutrisi, menimbulkan kesemutan, dingin, atau rasa berat. Disinilah peran antioksidan sangat penting. Buah-buah seperti stroberi dan anggur merah kaya akanin dan resveratrol, 2 senyawa yang melindungi dinding pembuluh agar tetap lentur dan kuat. Dengan rutin mengonsumsinya, aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar. Tekanan di sendi berkurang dan nyeri perlahan mereda. Tubuh pun terasa lebih hangat dan ringan. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan. Sendi membutuhkan pelumas alami agar tidak berderit saat bergerak. Pelumas itu tidak lain adalah lemak baik dan vitamin E yang banyak terdapat dalam alpukat. Lemak baik berperan seperti oli yang menempel di engsel pintu. Ia mencegah gesekan berlebihan dan menjaga permukaan sendi tetap halus. Ketika tubuh kekurangan lemak baik, sendi cepat haus dan mudah sakit. Sementara vitamin A dan beta-karoten dari mangga membantu regenerasi jaringan yang rusak, menggantinya dengan sel baru yang lebih sehat. Kombinasi ini menjadikan tubuh bukan hanya bebas nyeri, tapi juga tampak lebih segar dan berenergi. Jadi, secara sederhana, bisa dikatakan bahwa tubuh akan pulih jika kita melakukan 3 hal penting. Kurangi peradangan, lancarkan aliran, dan kuatkan jaringan. Itulah sebabnya delan buah yang akan kita bahas setelah ini bekerja secara sinergis melalui 3 jalur utama tersebut. Mereka bukan hanya memberi rasa segar di lidah, tetapi juga memperbaiki sistem perbaikan alami tubuh dari dalam. Baik,
Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, 8 buah penghancur nyeri kaki. Saya akan jelaskan satu persatu, kapan waktu terbaik mengonsumsinya, serta porsi aman untuk Bapak Ibu, termasuk bagi yang memiliki hipertensi, diabetes, atau lambung sensitif. Pertama, jeruk pagi untuk menyalakan kolagen. Jeruk adalah sahabat terbaik di pagi hari, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan kelenturan, sendi dan kekuatan kaki. Tanpa obat, kandungan vitamin C pada jeruk bukan sekadar penyegar tenggorokan, melainkan kunci penting bagi tubuh untuk memproduksi kolagen secara alami. Kolagen inilah yang berperan sebagai lem dan pertubuh, menjaga agar tulang, otot, dan jaringan sendi tetap lentur serta kuat. Saat usia bertambah, kadar kolagen menurun drastis. Itulah sebabnya banyak lansia merasa tubuhnya kaku, sendi berderit, atau kaki terasa berat ketika berdiri dari duduk. Setiap potongan jeruk yang Bapak Ibu makan di pagi hari sebenarnya sedang membantu tubuh memperbaiki diri dari dalam. Selain kaya vitamin C, jeruk juga mengandung flavonoid dan antioksidan alami yang menetralkan radikal bebas, zat kecil yang dayam-dayam, mempercepat penuaan jaringan. Radikal bebas ini bisa berasal dari polusi, stres, atau makanan berlemak yang sering kita konsumsi tanpa sadar. Ketika tubuh mendapatkan cukup vitamin C, kolagen yang terbentuk menjadi lebih stabil, pembuluh darah di kaki menjadi lebih kuat, dan peredaran darah menjadi lancar. Efeknya, langkah terasa lebih ringan, tumit tidak mudah nyeri, dan sendi lebih cepat pulih setelah aktivitas. Waktu terbaik untuk menikmati jeruk adalah di pagi hari sesaat. Setelah minum segelas air hangat membantu membersihkan sisa asam di lambung dan menyiapkan sistem pencernaan agar lebih siap menerima nutrisi. Namun bagi Bapak Ibu yang memiliki lambung sensitif, sebaiknya makan jeruk setelah sarapan ringan seperti bubur, roti gandum, atau pisang rebus. Dengan begitu, asam alami dari jeruk tidak akan mengiritasi lambung dan justru membantu pencernaan bekerja lebih baik. Untuk porsi aman, cukup 1-2 buah jeruk ukuran sedang setiap hari. Jika Bapak Ibu memiliki riwayat diabetes, batasi 1 buah saja dan kunyah perlahan. Jangan dibuat jus yang dicampur gula. Serat alami dari jeruk membantu menahan laju penyerapan gula darah, membuat energi lebih stabil sepanjang hari, tanpa menyebabkan lonjakan gula yang berbahaya. Dan yang paling penting, makanlah jeruk dalam kondisi segar, bukan kalengan atau sirup buah yang sudah kehilangan sebagian besar vitaminnya. Banyak pasien saya mengatakan bahwa hanya dengan membiasakan makan jeruk di pagi hari selama seminggu, mereka mulai merasakan perubahan nyata. Kaki terasa lebih hangat saat bangun, rasa kaku di tumit berkurang, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Itu karena kolagen baru mulai terbentuk dan pembuluh darah di kaki menjadi lebih elastis. Jadi, jangan pernah remehkan buah sederhana ini. 1 jeruk kecil bisa menjadi titik awal besar menuju pemulihan sendi yang sehat. Setelah tubuh menyalakan kolagen di pagi hari, dengan jeruk, langkah berikutnya adalah memperkuat tulang dan menjaga kolagen tetap stabil. Disinilah buah kiwi akan mengambil peran penting sebagai kawan setia jeruk dalam menjaga kesehatan sendi dan tulang lansia. Setelah tubuh terbangun dan kolagen mulai aktif berkat jeruk di pagi hari, kini saatnya kita bantu proses itu agar lebih kuat dan tahan lama. Disinilah buah kiwi memainkan peran pentingnya. Buah kecil berwarna hijau ini sering dianggap remeh karena bentuknya sederhana. Padahal kandungan vitamin C-nya 2 kali lipat lebih tinggi dibanding jeruk. Dan ia juga menyimpan vitamin K serta kalium yang berperan besar dalam menjaga kepadatan tulang dan kekuatan otot. Bagi Bapak Ibu yang sering merasa lutut mudah pegal atau sendi cepat lelah, kiwi ibarat teman setia jeruk yang melanjutkan pekerjaan baik di tubuh, memperkokoh struktur tulang sambil menenangkan jaringan sendi yang sensitif. Vitamin K dalam kiwi berfungsi seperti pengikat kalsium ke tulang. Tanpa cukup vitamin K, kalsium yang masuk lewat makanan mudah terbuang tanpa terserap sempurna, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah nyeri. Itu sebabnya banyak orang yang sudah rajin minum susu, tetapi lututnya tetap sakit karena tubuhnya kekurangan vitamin,
untuk mengikat kalsium tersebut. Dengan rutin makan kiwi, proses ini menjadi lebih efisien. Kalsium dari makanan dapat menempel erat di tulang, membuat sendi lebih stabil, dan mengurangi risiko pengeroposan yang sering dialami lansia. Selain itu, kiwi kaya akan serat halus dan enzim aktinidin yang membantu melancarkan pencernaan dan mencegah penumpukan asam urat di sendi. Asam urat yang menumpuk dapat menimbulkan nyeri tajam pada pergelangan kaki atau lutut. Dengan membantu pencernaan dan mempercepat pengeluaran sisa metabolisme, kiwi turut berperan membersihkan darah dari racun kecil yang menjadi pemicu radang. Bapak, Ibu akan merasakan perut lebih ringan, tidur lebih tenang, dan kaki tidak lagi terasa berat saat bangun pagi. Waktu terbaik untuk menikmati kiwi adalah pertengahan pagi atau siang hari saat tubuh sedang aktif mencerna makanan. Makan satu buah kiwi segar setelah sarapan atau makan siang dapat membantu proses penyerapan vitamin C dan K lebih optimal. Untuk lambung sensitif, kiwi bisa dimakan bersama yogurt tawar atau roti gandum agar rasa asamnya lebih lembut. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes, satu buah kiwi sehari sudah cukup. Rasa asam manis alaminya berasal dari fruktosa yang mudah dicerna dan tidak membuat gula darah melonjak tajam. Dalam pengalaman saya, pasien yang rutin menambahkan kiwi ke menu hariannya mulai merasakan perubahan hanya dalam waktu 10 hari. Lutut yang tadinya cepat, lelah menjadi lebih kuat, kaki tidak mudah kesemutan, dan gerakan terasa stabil. Kiwi bukan hanya melengkapi kerja jeruk, tetapi juga memperkuat tulang dari dalam. Itulah mengapa saya menyebutnya sebagai buah penopang tubuh, karena ia membantu Bapak Ibu tetap berdiri tegak, melangkah mantap, dan menikmati hari tanpa rasa takut akan nyeri. Setelah kolagen aktif dan tulang mendapat penopang kuat dari kiwi, langkah berikutnya adalah menjinakkan sumber peradangan yang membuat sendi sering terasa panas dan bengkak. Untuk itu, kita beralih ke buah yang manis, lembut, dan penuh enzim penyembuh alami, yaitu pepaya. Setelah tubuh mendapatkan asupan kolagen dari jeruk dan penguat tulang dari kiwi, sekarang waktunya kita menjinakkan api kecil yang sering membakar sendi dari dalam, yaitu peradangan. Buah pepaya adalah pilihan terbaik untuk misi ini. Warnanya oranye lembut, rasanya manis, menenangkan, dan di dalamnya tersimpan enzim papain, zat alami yang berfungsi memecah protein penyebab peradangan dan pembengkakan pada sendi. Tidak hanya itu, pepaya juga kaya vitamin C, E, dan beta-karoten yang bekerja sama mempercepat perbaikan jaringan. Karena itulah, setiap potong pepaya bukan sekadar pencuci mulut, tapi terapi lembut untuk tubuh. Enzim papain dalam pepaya bekerja seperti penyapu halus di dalam tubuh. Ia membantu membersihkan sisa-sisa metabolisme yang menumpuk di otot dan sendi, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Bagi banyak lansia yang sering mengeluh lututnya hangat, betisnya kaku, atau tumitnya bengkak, pepaya bisa menjadi penyejuk alami yang menenangkan peradangan itu perlahan-lahan. Selain itu, serat lembutnya membantu melancarkan buang air besar, sehingga racun dalam tubuh tidak menumpuk dan memperparah nyeri sendi. Waktu terbaik untuk makan pepaya adalah setelah makan siang, ketika pencernaan sedang aktif. Potong 2-3 potong ukuran sedang saja sudah cukup untuk memberikan efek antiinflamasi yang terasa hingga sore hari. Untuk Bapak Ibu yang memiliki diabetes, pilih pepaya matang alami, bukan yang terlalu lembek atau manis berlebihan. Kombinasikan dengan air putih hangat agar kerja enzim papain makin maksimal. Jika dikonsumsi rutin, pepaya dapat membuat sendi terasa ringan, pencernaan tenang, dan tubuh lebih nyaman menjelang malam. Banyak pasien saya mengatakan bahwa setelah seminggu rutin makan pepaya, setiap siang rasa panas di lutut dan tumit mulai berkurang. Bahkan tidur malam terasa lebih pulas. Pepaya memang sederhana, tapi efeknya dalam menenangkan tubuh luar biasa. Ia seperti pendingin alami yang menyapu nyeri dari dalam tanpa perlu obat. Nah, setelah api peradangan mulai padam dengan bantuan pepaya, sekarang saatnya kita lanjut ke buah berikutnya yang bekerja lebih kuat seperti terapi anti bengkak alami dan membantu memulihkan sendi di malam hari, yaitu nanas. Setelah peradangan mulai tenang berkat pepaya,
Kini kita bantu tubuh meredakan pembengkakan dan mempercepat pemulihan jaringan dengan buah yang punya kekuatan enzim lebih kuat, yaitu nanas. Banyak orang mengira nanas hanya buah pencuci mulut. Padahal di dunia medis, nanas dikenal mengandung bromelin, enzim antiinflamasi alami yang sudah terbukti dapat mengurangi nyeri, bengkak, dan kekakuan sendi tanpa merusak lambung seperti obat kimia. Bromin bekerja seperti tentara kecil yang menembus ke jaringan, meluruhkan sisa protein penyebab bengkak, serta membantu melancarkan aliran darah dan getah bening di sekitar sendi. Bagi bapak ibu yang sering merasakan lutut terasa tegang atau tumit membesar saat malam, nanas bisa menjadi penyelamat yang lembut. Kandungan vitamin C, mangan, dan antioksidannya membantu memperbaiki jaringan tulang rawan yang aus. Selain itu, rasa asam manisnya merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan, membuat makanan yang kita makan lebih mudah diserap menjadi energi dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Karena bromelain bekerja paling efektif ketika tubuh dalam keadaan istirahat. Waktu terbaik untuk menikmati nanas adalah malam hari sekitar 1 jam sebelum tidur. 2 potong ukuran sedang sudah cukup untuk membantu proses pemulihan berlangsung maksimal saat tubuh beristirahat. Namun, seperti semua hal baik, kuncinya adalah keseimbangan. Jangan makan nanas dalam keadaan perut kosong, terutama jika Bapak Ibu memiliki lambung sensitif. Kombinasikan dengan makanan ringan, seperti biskuit tawar atau air hangat, untuk menetralkan keasamannya. Bagi penderita diabetes, 2 potong kecil saja sudah cukup. Rasa manis alami dari nanas sudah memberikan manfaat tanpa membuat gula darah melonjak. Dalam pengalaman saya, banyak pasien lansia yang mulai tidur lebih nyenyak dan bangun tanpa rasa bengkak di kaki, hanya seminggu setelah rutin mengonsumsi nanas dengan cara ini. Nanas bukan hanya buah tropis yang menyegarkan, tapi obat alami yang menenangkan dari dalam. Ia membantu tubuh memperbaiki jaringan yang lelah setelah seharian menopang berat badan. Dan saat kita tidur, ia bekerja diam-diam, meredakan radang dan memperkuat sendi. Sungguh luar biasa bukan? Hanya dengan buah sederhana yang bisa dibeli di pasar terdekat, tubuh kita sudah mendapat terapi alami yang aman dan lembut. Setelah peradangan dan pembengkakan mulai reda berkat nanas, langkah berikutnya adalah melasi sendi agar tetap lentur, seperti engsel yang diberi oli baru. Untuk itu, kita akan beralih ke buah berikutnya yang lembut, bergizi tinggi, dan penuh lemak baik, yaitu alpukat. Setelah peradangan dan bengkak mulai roda berkat nanas, sekarang saatnya kita bantu sendi agar bisa bergerak kembali dengan lembut dan tanpa rasa seret. Disinilah peran alpukat menjadi sangat penting. Buah hijau lembut ini sering kita kenal sebagai bahan jus, tetapi di balik teksturnya yang halus, tersimpan lemak baik dan vitamin E yang berfungsi seperti oli alami di dalam tubuh. Lemak baik dari alpukat akan melapisi membran di sekitar sendi, mengurangi gesekan antar tulang, dan membuat gerakan lebih ringan. Vitamin E-nya bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Alpukat juga membantu menenangkan saraf dan otot yang tegang akibat nyeri kronis. Kandungan magnesium dan kalium di dalamnya menjaga keseimbangan cairan di tubuh, sehingga otot tidak mudah kram dan pembuluh darah tetap elastis. Bapak, ibu yang sering merasa betisnya menegang atau pergelangan kaki kaku di pagi hari akan merasakan perubahan nyata. Setelah rutin mengonsumsi alpukat setiap sore, otot terasa lebih rileks, sendi lebih licin, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak karena tubuh tidak lagi menahan nyeri. Cara terbaik menikmati alpukat adalah pada sore hari saat tubuh mulai melambat setelah beraktivitas seharian. Setengah buah alpukat matang sudah cukup untuk memberikan efek melumasi sendi. Boleh dihaluskan menjadi smoothie bersama stroberi dan susu, kedelai tanpa gula, agar lebih lezat dan menambah manfaat antioksidan. Bagi bapak ibu dengan kolesterol tinggi, tak perlu khawatir. Lemak dalam alpukat adalah lemak tak jenuh yang justru membantu menurunkan kolesterol jahat. Yang penting, hindari mencampurnya dengan gula atau kental manis berlebihan. Saya masih ingat seorang pasien saya di Surabaya, Pak Rahim, 67 tahun, yang setiap malam sulit tidur
karena sendinya terasa nyetrum setiap digerakkan. Setelah 3 minggu rutin minum smoothie alpukat dan stroberi sore hari, ia datang dengan wajah cerah dan berkata, "Dok, sekarang saya bisa ruku tanpa rasa sakit lagi." Itulah keajaiban sederhana dari alpukat bekerja diam-diam, tetapi dampaknya terasa nyata. Setelah sendi dilumasi dan otot terasa lebih lentur berkat alpukat, kini saatnya kita bantu tubuh menjaga aliran darah tetap lancar hingga ke ujung kaki. Untuk itu, kita akan beralih ke buah berikutnya yang kaya warna dan antioksidan, yaitu stroberi. Setelah sendi kita dilumasi oleh alpukat, langkah berikutnya adalah memastikan darah dapat mengalir lancar hingga ke ujung kaki. Sebab tanpa sirkulasi yang baik, nutrisi dari buah-buahan sebelumnya tidak akan sampai ke jaringan yang membutuhkan. Disinilah stroberi memainkan peran pentingnya. Buah kecil berwarna merah ini tidak hanya cantik di mata, tetapi juga kaya antosianin dan vitamin C, 2 zat yang bertindak sebagai penjaga elastisitas pembuluh darah. Antosianin bekerja melindungi dinding pembuluh dari pengerasan dan penumpukan lemak sehingga darah bisa mengalir lancar membawa oksigen dan gizi ke otot serta sendi. Setiap gigitan stroberi ibarat menyiramkan air segar ke dalam sistem peredaran darah. Warna merahnya berasal dari pigmen alami yang juga berfungsi sebagai antioksidan kuat, membantu melawan radikal bebas yang bisa merusak pembuluh dan mempercepat penuaan jaringan. Bapak, Ibu yang sering merasakan kaki dingin, kesemutan, atau terasa berat saat berdiri lama bisa merasakan perbedaan nyata setelah rutin mengonsumsi stroberi. Ketika pembuluh kembali lentur, tekanan darah ke kaki jadi lebih stabil dan rasa pegal perlahan berkurang. Stroberi paling baik dikonsumsi pada sore hari bersamaan dengan alpukat karena kombinasi keduanya menciptakan efek sinergi yang luar biasa. Lemak baik dari alpukat membantu penyerapan vitamin larut lemak, sementara antioksidan dari stroberi menjaga pembuluh tetap mudah dan kuat. Cukup 8-10 buah stroberi segar yang dicampur dalam smoothie dengan susu kedelai tanpa gula sudah cukup memberi manfaat besar bagi jantung dan kaki. Rasanya segar, ringan, dan tidak membuat perut begah. Untuk Bapak Ibu dengan diabetes, boleh tetap menikmati stroberi asal tanpa tambahan gula. Rasa manis alami dari buah segar sudah lebih dari cukup. Dalam banyak kasus, saya sering melihat pasien yang tadinya kakinya mudah kebas, mulai bisa berjalan lebih lama, tanpa cepat lelah. Setelah 2 minggu, rutin mengonsumsi stroberi sore hari, pembuluh darah mereka seperti dihidupkan kembali oleh nutrisi alami ini. Itulah sebabnya saya menyebut stroberi sebagai buah penjaga aliran hidup, karena dari sinilah darah mengalir lancar dan sendi kembali mendapatkan makanan yang layak untuk pulih. Setelah aliran darah dijaga tetap lancar oleh stroberi, kita lanjutkan dengan buah berikutnya yang bekerja kuat menangkan saraf dan memperbaiki pembuluh di malam hari agar kaki tidak lagi kesemutan saat tidur. Buah itu adalah anggur merah. Setelah stroberi menjaga pembuluh darah tetap elastis di siang hari, kini kita beralih ke buah yang bekerja lembut saat malam tiba ketika tubuh mulai masuk ke fase pemulihan. Buah itu adalah anggur merah. Warnanya yang keunguan bukan sekedar indah di mata, tetapi menandakan kekayaan zat bernama resveratrol, antioksidan kuat yang dikenal sebagai penjaga pembuluh darah. Resveratrol membantu melancarkan sirkulasi mikro, memperbaiki dinding pembuluh yang rusak, dan menenangkan saraf tepi yang sering menimbulkan sensasi kesemutan atau rasa terbakar di kaki. Karena itulah, banyak pasien lansia yang mengaku tidurnya jauh lebih tenang setelah rutin makan beberapa butir anggur merah sebelum tidur. Anggur merah bekerja dengan cara meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah kecil, terutama di bagian kaki dan jari-jari yang biasanya paling sering kekurangan oksigen saat malam. Ketika darah mengalir lebih lancar, nutrisi dari buah-buahan lain seperti pepaya, nanas, dan kiwi dapat mengkopai juang yujing jaringan dengan sempurna. Tubuh punya kesempatan memperbaiki diri tanpa gangguan rasa nyeri. Itulah sebabnya saya sering menyebut kombinasi nanas dan anggur merah di malam hari sebagai duet penyembuh alami. Nanas menenangkan peradangan, sedangkan anggur merah
menjaga aliran darah tetap lembut hingga pagi. Untuk hasil terbaik, konsumsi 1015 butir anggur merah, segar sekitar 1 jam sebelum tidur. Tidak perlu banyak. Bagi yang memiliki riwayat diabetes, cukup 10 butir saja. Dikunyah perlahan, agar rasa manisnya menyebar pelan, tanpa membuat gula darah naik drastis. Jika ingin efek lebih menenangkan, kombinasikan dengan 2 potong kecil nanas dan segelas air hangat. Cara sederhana ini membantu meredakan rasa tegang di betis, mengurangi kebas di ujung kaki, serta membantu tidur lebih dalam tanpa terbangun karena nyeri. Banyak pasien saya yang awalnya sering terbangun tengah malam karena kram kaki, kini bisa tidur nyenyak hingga pagi hanya dengan tambahan kecil. Sepiring kecil anggur merah sebelum tidur. Tubuh bekerja seperti mendapat sinyal bahwa sudah waktunya beristirahat. Dan yang lebih indah, saat pagi datang, kaki terasa lebih ringan dan hangat, siap menapak tanpa rasa sakit. Anggur merah bukan hanya buah, tapi teman malam yang menenangkan sistem saraf dan pembuluh darah kita. Setelah malam ditenangkan oleh anggur merah, kini tibalah saatnya kita mengenal buah terakhir yang berperan penting dalam regenerasi jaringan dan memperkuat hasil dari semua buah sebelumnya. Buah yang harum, lembut, dan kaya warna kuning oranye ini membantu tubuh membangun kembali sel-sel yang rusak. Mari kita sambut mangga, buah penutup yang penuh kehangatan dan harapan. Setelah tubuh mendapatkan antioksidan kuat dari anggur merah di malam hari, kini kita akhiri perjalanan buah-buahan penyembuh ini dengan mangga. Si buah tropis yang harum, lembut, dan kaya warna kehidupan. Mangga bukan hanya lezat di lidah, tetapi juga menyimpan vitamin A, beta-karoten, dan polifenol alami yang berperan penting dalam proses regenerasi sel-sel tubuh. Saat usia bertambah, kemampuan tubuh untuk memperbarui jaringan menurun, sehingga luka lama sulit sembuh. Sendi menjadi kaku, dan kulit kehilangan elastisitasnya. Mangga membantu menghidupkan kembali proses itu. Ia memperbaiki jaringan, menutrisi tulang rawan, serta membantu pembentukan sel baru yang lebih kuat dan sehat. Beta-karoten dalam mangga juga berperan sebagai antioksidan pelindung jaringan. Ia menangkap radikal bebas yang bisa merusak kolagen dan pembuluh darah. Dengan rutin mengonsumsi mangga, proses penuaan sel bisa diperlambat dan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri meningkat. Vitamin A di dalamnya menutrisi mata, kulit, serta jaringan halus di sekitar sendi, membantu tubuh tetap segar dan bugar meskipun usia sudah memasuki masa senja. Tidak heran banyak lansia yang saya temui merasa kulit mereka lebih cerah dan sendi lebih lentur setelah beberapa minggu rutin menambahkan potongan kecil mangga ke menu harian mereka. Waktu terbaik untuk menikmati mangga adalah siang atau sore hari saat tubuh aktif menyerap energi dan sedang dalam proses mengganti sel-sel lama. Cukup setengah buah mangga ukuran sedang, terutama bagi bapak ibu yang memiliki riwayat diabetes. Pilih mangga yang tidak terlalu matang agar kadar gulanya tetap aman. Bisa dimakan langsung setelah makan siang atau dipotong kesil-kesil sebagai kamilensor. Kombinasikan dengan pepaya atau kiwi untuk efek sinergi yang lebih kuat dalam regenerasi jaringan dan penguatan sistem imun. Saya masih ingat seorang pasien saya di Semarang, Bu Nur Hayati, usia 65 tahun. Beliau datang dengan keluhan lutut yang kaku dan kulit kaki kering, mengelupas setelah rutin mengonsumsi mangga. Setengah buah setiap siang selama 2 minggu, disertai kombinasi pepaya dan jeruk di pagi hari. Perubahan terjadi luar biasa. Kulitnya tampak lebih segar, sendinya terasa lebih ringan, dan beliau berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dok, saya baru sadar tubuh saya ternyata masih bisa membaik." Saat itu saya tersenyum dan berkata, "Betul Bu, tidak ada kata terlambat untuk sembuh, karena tubuh kita diciptakan untuk memperbaiki dirinya sendiri." Mangga menutup daftar 8 buah penyembuh ini dengan indah, seperti titik akhir dari perjalanan panjang menuju keseimbangan tubuh alami. Dengan bantuan vitamin, enzim, dan antioksidan dari jeruk, kiwi, pepaya, nanas, alpukat, stroberi, anggur merah, dan mangga, tubuh akan memiliki bekal sempurna untuk memulihkan diri dari dalam.
setelah kita memahami peran ke-8 buah penyembuh ini. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara mengatur waktu dan porsinya agar manfaatnya maksimal, aman, dan mudah dilakukan di rumah setiap hari? Mari kita masuk ke bagian selanjutnya. Panduan harian 7 hari pertama. Panduan sederhana yang telah saya uji langsung bersama ratusan pasien lansia dan terbukti membantu mengurangi nyeri, meningkatkan kelenturan, dan memperbaiki tidur hanya dalam 1 minggu. Langkah kecil menuju sendi yang sehat dan kaki yang ringan. Sekarang, Bapak Ibu sudah mengenal 9 buah penghancur nyeri kaki. Saatnya saya bimbing bagaimana cara menerapkannya secara bertahap dalam 7 hari pertama. Tujuannya sederhana, bukan untuk mengubah semua kebiasaan sekaligus, tapi untuk membantu tubuh beradaptasi pelan-pelan. Karena pada usia lanjut, perubahan kecil yang dilakukan dengan sabar justru memberi hasil besar dan bertahan lama. Jadi, jangan terburu-buru. Kita lakukan perlahan, tapi konsisten. Langkah pertama selalu dimulai begitu Bapak Ibu membuka mata di pagi hari. Sebelum melakukan apapun, minumlah segelas air hangat. Air hangat membantu mengencarkan darah yang mengental semalaman dan membangunkan sirkulasi ke seluruh tubuh. Setelah itu, duduklah perlahan di tepi tempat tidur. Goyangkan pergelangan kaki beberapa kali, lalu tarik napas dalam-dalam. Baru setelah itu, nikmati 1 buah jeruk segar atau 1 buah kiwi, tergantung mana yang tersedia. Ini akan menyalakan produksi kolagen sejak pagi dan menyiapkan sendi untuk bekerja dengan baik sepanjang hari. Menjelang siang hari, setelah makan utama, Bapak Ibu bisa menikmati 2 potong pepaya. Pepaya akan membantu pencernaan, membersihkan sisa metabolisme, dan menenangkan peradangan di sendi. Jika ingin variasi, tambahkan setengah buah mangga. Ini akan membantu regenerasi jaringan baru dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pepaya dan mangga ibarat pasangan siang hari yang lembut. 1 menenangkan, 1 memperkuat. Jangan lupa minum air putih hangat setelahnya agar enzimnya bekerja optimal. Ketika sore tiba, di waktu tubuh mulai terasa lelah, inilah saat terbaik untuk melumasi sendi dan memperkuat aliran darah. Siapkan setengah buah alpukat yang dihaluskan bersama 81 buah stroberi dan sedikit susu kedelai tanpa gula. Minuman ini tidak hanya segar, tapi juga membantu mengendurkan otot-otot kaki yang tegang. Jika rutin dilakukan, Bapak Ibu akan merasakan betis yang biasanya berat menjadi lebih ringan dan kaki terasa hangat. Tanda sirkulasi mulai pulih. Menjelang malam hari, sekitar 1 jam sebelum tidur, santaplah 2 potong nanas dan 1015 butir anggur merah. Ini adalah kombinasi penyembuh yang bekerja saat Bapak Ibu beristirahat. Bromelain dari nanas akan meredakan peradangan di jaringan, sementara resveratrol dari anggur merah memperlancar aliran darah dan menenangkan saraf. Banyak pasien saya mengatakan, setelah mengikuti langkah ini selama 3 malam saja, mereka bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena nyeri di betis atau lutut. Lakukan pola ini selama 7 hari berturut. Tidak perlu khawatir jika di awal terasa sedikit perubahan pada pola buang air atau rasa ringan di tubuh. Itu tanda tubuh mulai beradaptasi. Jika ada hari di mana Bapak Ibu lupa makan salah 1 buah, tidak masalah. Fokuslah pada konsistensi harian, bukan kesempurnaan. Tubuh membutuhkan waktu untuk menyalakan kembali sistem penyembuh alaminya. Yang penting, jangan berhenti. Dalam seminggu hasilnya akan mulai terasa. Nyeri berkurang, kaki terasa lebih hangat, dan gerakan lebih ringan saat bangun pagi. Sebagai tambahan, hindarilah makan buah dalam kondisi dingin dari kulkas. Biarkan pada suhu ruang, sekitar 1520 menit, sebelum dikonsumsi, agar lebih ramah untuk lambung. Kunyahlah perlahan. Nikmati setiap rasa manis dan asamnya. Karena saat Bapak Ibu makan dengan tenang, sistem pencernaan bekerja lebih optimal, penyerapan vitamin meningkat, dan efek penyembuhannya menjadi lebih kuat. Dan yang tak kalah penting, minumlah air putih cukup sekitar 8 gelas sehari. Tanpa air, semua nutrisi dari buah-buahan tadi tidak bisa mengalir sempurna ke jaringan. Air ibarat kendaraan yang mengantarkan vitamin ke tempat tujuannya, yaitu ke otot, tulang, dan sendi Bapak Ibu. Setelah menjalani panduan sederhana ini selama 7 hari, biasanya
tubuh akan mulai memberikan sinyal-sinyal positif. Kaki terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup kembali tumbuh. Nah, agar manfaatnya semakin terasa dan semangat tetap terjaga, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Pesan motivasi dan harapan untuk menguatkan hati. Bapak Ibu dalam perjalanan menuju kesembuhan alami. Tubuh kita tidak pernah terlambat untuk sembuh. Bayangkan suatu pagi yang tenang, sinar matahari lembut menyelinap dari jendela. Udara terasa sejuk, dan ketika Bapak Ibu bangun dari tempat tidur, kaki terasa ringan. Tidak ada lagi rasa menusuk di tumit, tidak ada kekakuan di lutut. Langkah terasa lebih stabil, dan senyum perlahan muncul tanpa disadari. Itulah hadiah kecil dari tubuh yang mulai sembuh. Dan yang luar biasa, semua itu bukan hasil dari obat mahal atau suntikan, melainkan dari buah-buahan alami yang sudah Tuhan sediakan di bumi ini. Tubuh manusia memiliki kecerdasan alami untuk memperbaiki diri, asal kita berikan kesempatan. Setiap kali Bapak Ibu memilih makan buah segar daripada kue manis, minum air putih hangat daripada minuman kemasan, atau berjalan sebentar di pagi hari daripada duduk terlalu lama, sebenarnya Bapak Ibu sedang menulis surat cinta untuk tubuh sendiri. Tubuh merespons dengan caranya yang halus, menenangkan peradangan, memperlancar darah, memperkuat otot, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Saya sudah melihat begitu banyak pasien yang awalnya datang dengan wajah lelah, berjalan dengan tongkat dan berkata lirih, "Dok, saya pasrah saja, mungkin ini takdir." Tapi setelah 2 atau minggu menjalani perubahan kecil ini, mereka kembali dengan langkah lebih ringan dan berkata, "Dok, ternyata saya masih bisa membaik." Saat itu saya selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Tentu saja bisa karena tubuh kita tidak pernah terlambat untuk sembuh." Bapak, Ibu, setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri. Tidak perlu menunggu besok atau menunggu punya waktu luang. Mulailah dari hal yang sederhana hari ini. Sepotong pepaya siang ini, segelas smoothie alpukat sore nanti, atau beberapa butir anggur sebelum tidur. Jangan pikirkan hasilnya terlalu cepat. Fokus saja pada rutinitasnya. Karena kesembuhan itu bukan datang dalam satu malam, melainkan tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Dan ketika perubahan itu mulai terasa, jangan lupa bersyukur. Karena rasa syukur juga adalah vitamin untuk jiwa. Saat hati tenang dan pikiran positif, hormon penyembuh alami dalam tubuh ikut aktif bekerja.